Hello everyone, my name is Mufid Faiz Fajir Rahman, NIM 418247172. In this video, I'm going to discuss two really important topics from the world of communication. Types of knowledge and other paradigms in knowledge. And also, approach to communication science. Let's get into it. Mari kita mulai dari definisi dasarnya. Menurut Charles Berger dan Stephen Covey, ilmu komunikasi adalah usaha untuk memahami produksi, pemrosesan, dan efek dari suatu sistem tanda dan juga lambang. Mereka mencoba mencari pola umum dan teori komunikasi yang dapat diuji untuk memahami fenomena komunikasi kita. Contoh paling mudahnya tuh saat kita berkendara dan melihat lampu merah, kita tuh tahu kalau kita harus berhenti. Nah, itu tuh berarti ada suatu sistem tanda yang kita pahami bersama. Tapi, apakah komunikasi hanya mencari pola yang objektif? Bagaimana dengan perasaan dan pengalaman pribadi kita saat berkomunikasi? Stephen Littlejohn memiliki pandangan yang menarik. Ia melihat ilmu komunikasi sebagai ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam menciptakan, bertukar, dan menafsirkan pesan. Nah, disinilah kita memiliki dua pandangan atau paradigma besar, yaitu pandangan humanistik dan juga scientific. Pandangan humanistik. Pandangan ini tuh fokus pada pengalaman subjektif dan juga interpretasi individu. Contohnya itu saat kita menonton film atau juga drama. Setiap orang tuh dapat mengartikan suatu pesan moralnya tuh berbeda-beda dan juga memiliki perasaan yang berbeda-beda saat melihatnya. Ini tuh lebih ke siapa seseorang dan apa yang dilihatnya. Cocok untuk seni atau juga nilai-nilai pribadi gitu. Sementara saintifik itu mencoba mengamati pola perilaku manusia secara objektif. Contohnya tuh kayak survei popularitas politisi yang mencari angka atau big data tentang tren media. Mereka mencari konsensus dan data yang terukur. Yang menarik, seorang ilmuwan biasanya seorang yang humanis juga. Jadi, selain menggunakan data, mereka juga menggunakan kreativitasnya dan juga melakukan wawancara untuk menggali informasi yang mendalam. Jadi, menurut saya sih, dua pendekatan ini tuh saling melengkapi dan juga berkaitan ya. Lalu, gimana sih cara kita mengetahui kebenaran di masa lalu jauh sebelum metode ilmiah modern ditemukan? Sebelum metode ilmiah berkembang pesat, manusia mencari kebenaran menggunakan metode non-ilmiah. Meskipun terdengar sederhana ya, tapi cara-cara ini tuh memiliki perannya sendiri gitu. Yang pertama tuh ada penemuan secara kebetulan. Ada ya kejadian saat dokter memeriksa pasien wanitanya dan ia menggulung kertas dan ia pun sadar gitu kalau ia dapat mendengarkan detak jantung dengan jelas gitu. Jadi kejadian itu dialami oleh Rane Laennec, seorang dokter dari Prancis ya. Yang kedua itu trial and error. Ini tuh tentang mencoba berulang kali tanpa kepastian. Contohnya tuh saat kita mencoba resep baru masakannya, kita tuh mencoba terus sampai resepnya tuh cocok di lidah kita. Yang ketiga itu melalui otoritas. Kita tuh sering percaya apa yang dikatakan oleh seseorang karena mereka tuh punya pengetahuan yang lebih atau punya pengalaman yang lebih. Sama kayak saat sakit kita tuh ke dokter gitu karena kita tuh percaya bahwa beliau memiliki pengetahuan yang bagus gitu di bidang kesehatan ini. Atau juga mungkin beberapa tokoh. Nah, tapi kita tuh harus berhati-hati ya dengan pendekatan ini karena dapat menekankan kreativitas dan bisa aja menimbulkan dogma. Yang keempat itu wahyu. Bagi sebagian orang percaya bahwa kebenaran itu mutlak munculnya dari Sang Pencipta, diterima tanpa perlu adanya pembuktian secara saintifik. Tapi bagaimana jika kita ingin kebenaran yang bisa diuji, dibuktikan, dan juga tanpa dugaan ataupun juga keyakinan aja gitu? Pendekatan ini diawali dengan berpikir kritis rasional
yaitu kemampuan kita untuk menganalisis ide-ide dan argumen-argumen yang ada gitu. Jadi misalkan saat kita membaca berita ataupun juga mendengarkan argumen, kita tuh tidak hanya mendengarkan dari satu sumber, tapi kita juga mencari sumber-sumber lainnya dan apakah argumen tersebut masuk ke logika kita atau enggak gitu. Ini tuh adalah konsep dasar dari penelitian ilmiah. Namun yang membedakan penelitian ilmiah ini tuh memadukan antara berpikir kritis rasional dengan pendekatan empiris. Jadi kita tidak hanya berpikir, tapi kita juga melihat dan mengujinya langsung di dunia nyata. Seperti model Immanuel Kant yang menggabungkan keduanya. Tujuannya untuk melakukan observasi dan juga menjelaskan dunia seakurat mungkin dengan hasil yang dapat diuji dan direplikasi. Inilah yang membuat pengetahuan itu memiliki bobot ilmiah yang tinggi. Jadi dari berbagai paradigma hingga pendekatan saintifik dan non-saintifik, semua ini tuh berkontribusi pada bagaimana kita menggali informasi dan juga mencari tahu kebenaran dalam studi ilmu komunikasi. Memahami metodologi ini sangat penting agar kita bisa lebih kritis dalam memahami informasi dan juga dapat menghasilkan pengetahuan yang valid. This concludes my explanation. My name is Mufid. Thank you for watching and see you in the next episode.